Teman-teman sekalian, tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, "Bang, gimana sih caranya agar bisnis online kita bisa besar?" gitu ya. Dan dari pertanyaan ini lahirlah video ini ya, akan saya bahas dan kalian harus tonton sampai selesai. Bagaimana agar bisnis kita bisa besar? Pasti semuanya pengen dong ya. Semuanya pasti pengen dong kalau misalkan ngejalankan bisnis baik offline ataupun online ya, pengen pasti ketika kita buka usaha pengennya usaha itu menjadi besar, ya kan? Membuka lapangan kerja buat banyak orang, bermanfaat dan sebagainya. Ya, siapa sih yang nggak pengen gitu ya? Nah, pada kesempatan kali ini ya saya akan bahas khusus untuk bisnis online saja karena saya memang bergelut di situ. Dan video ini memang terinspirasi dari pertanyaan yang tadi pagi tiba-tiba ada yang japri saya, "Bang, gimana sih caranya agar bisnis online saya bisa besar?" gitu ya. Dia bilang katanya, "Saya pengen nih kayak Bang saya bisnisnya besar gitu ya. Padahal bisnis saya nggak besar-besar amat lah. Ya bisnis saya cukuplah buat makan ya, cukuplah buat makan anak dan istri saya. Kemudian beberapa orang yang tergabung di bisnis saya, cukup alhamdulillah." Tapi baik, kita akan bahas ya, dan saya sudah buat poin-poinnya. Jadi setidaknya kalau menurut saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 tahapan yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman mau bisnis online-nya besar ya. Tahapan pertama adalah teman-teman harus punya konsep atau ide ya. Ini penting sekali ya teman-teman. Banyak orang di luar sana yang bisa mengeksekusi tapi tidak bisa membuat konsep, tidak bisa memikirkan ide apa yang harus dikerjakan. Ya, bisnis saya harus bagaimana, visi misinya apa, ya kan? Kemudian nanti target-target yang harus kita capai setiap hari apa, setiap bulan apa. Ya, omset misalkan mau dapat 1 miliar itu bagaimana caranya? Itu harus di breakdown ya. Jadi harus ada orang-orang seperti ini. Ya, dalam bisnisnya teman-teman harus ada orang-orang seperti ini yang memikirkan ya target bulan ini apa, konsepnya seperti apa, idenya apa, ini harus ada. Ya, kalau tidak ada maka bisnisnya teman-teman tuh hanya akan menjadi rutinitas begitu-begitu doang, tanpa ada target khusus, tanpa ada langkah-langkah kecil yang harus dicapai gitu loh. Ini penting ya, konsep atau ide. Teman-teman, ketika kita naik tangga ya, misalkan ada tangga yang tinggi banget gitu ya tangganya. Ya, untuk sampai paling atas itu kan kita harus melangkah satu demi satu anak tangga itu gitu loh. Nah, sama dengan bisnis. Untuk dapat 1 miliar, 2 miliar, oke lah ketinggian 100 juta gitu ya. Untuk dapat 100 juta pertama, ketinggian Bang, oke. Untuk dapat 10 juta pertama, teman-teman tuh harus tahu langkahnya apa. Ya kan? Oke, langkah pertama untuk dapat 10 juta, berarti saya harus menjual dalam 1 bulan minimal sekian. Ya kan, biaya iklannya harus sekian. Agar biaya iklan saya murah itu bagaimana caranya? Ini konsep-konsep seperti ini harus diperhatikan. Ya, termasuk digital strategisnya ya. Digital marketing strategis itu harus ada yang memikirkan bagaimana caranya kita beriklan ya. Iklan tuh enggak sekedar cuma running campaign, set iklan lalu iklan, enggak, harus ada digital marketing strategisnya, funnelingnya gimana, kemudian nanti kapan harus retargeting, konten iklannya harus seperti apa. Nah, seperti itulah. Ini tahapan pertama teman-teman, kalau bisnisnya mau besar harus ada orang-orang yang mikirin konsep, mikirin ide, visi misi apa, target bulanan, breakdownnya. Nah, barulah nanti akan di-deliver ke timnya. Ini harus ada orang yang seperti ini. Ya, mungkin mereka tidak mahir di bagian teknis, tapi dia bisa mikir ya. Nah, dialah yang harus ada di posisi ini ya. 1, konsep atau ide harus jelas. Yang kedua, tahapan yang kedua, setelah punya konsep atau ide, ya, tahapan kedua adalah konsep itu harus dituangkan dalam bentuk konten, ya, dalam bentuk konten. Kontennya apa? Bisa foto, bisa video, ya. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita bisnis online, yang kita jual itu kan adalah gambarnya, videonya, gitu loh. Ya, orang ketika bisnis online itu kan beda dengan offline. Kalau offline, kita datang ke toko, lalu kita ke sana ngelihat barang langsung. Contohnya misalkan gini ya, oh lihat barang, oke ini mereknya misalkan ada skincare mereknya IKEA misalkan gitu ya. Dia ngelihat langsung, dia bisa buka gitu ya, buka misalkan serum gitu ya, dibuka serumnya. Kalau krim dia akan bisa ngetes di tangan gitu, krimnya bisa dia pegang gitu ya, tekstur atau kekentalannya gitu ya.
Dan dia bisa coba di kulitnya apakah ngeblend atau tidak gitu. Nah ini semuanya bisa dicoba kalau offline. Beda dengan online. Online itu yang kita jual sekali lagi adalah gambar dan video. Maka konsep atau ide yang sudah kita buat tadi, target-target yang kita buat tadi harus kita tuangkan dalam bentuk konten. Ya kan, konten-konten ini, nah disinilah perlunya divisi konten creator, ya kan. Nah ini teman-teman, jadi sudah dua nih. Yang pertama teman-teman harus punya divisi konsep yang mikirin strategi-strategis bisnis kita mau seperti apa. Yang kedua harus punya konten creator. Ya, konten creator ini adalah orang-orang yang memang kerjaannya adalah ngedit, ya kan, buat gambar, dan mereka buat gambar itu berdasarkan apa yang sudah kita konsep. Nah seperti itu. Jadi sudah dua ya. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, setelah kita punya konsep dan dituangkan dalam bentuk gambar, kemudian adalah bagaimana mendelivery, ya, mendelivery konsep atau penawaran, ya, sales pitch kita, gambar kita, video kita dideliver kepada orang. Ya. Kalau offline kan delivernya gampang, kita punya toko, mereka datang, kemudian mereka ngelihat jualan kita, bisa coba, bisa icip-icip, bisa kalau jualan baju bisa kita tes ya cocok atau tidak. Nah itu mendelivernya seperti itu. Tapi kalau online, delivernya kan nggak gitu. Kita jualannya di Bogor misalkan, di Jakarta atau di Jabodetabek. Lalu calon konsumen kita itu ada di Papua, ya kan? Atau di Kalimantan, di Pontianak gitu ya, atau ada di Bengkulu, atau ada di Kota Padang, atau ada di Aceh. Nah itu kan mereka semuanya tersebar dari Papua sampai Aceh, ya. Dan mereka, ya, agar konsep kita terdeliver kepada mereka, maka kita bisa menggunakan banyak cara. Misalkan dengan cara organik, boleh. Ya, kemarin saya barusan podcast sama seorang sahabat gitu ya, kakak kelas saya. Beliau jualan madu murni, ya, jualan madu murni. Dia buat konten iklannya, buat gambar-gambarnya, buat videonya, lalu dia mendeliver gambar itu dengan cara organik, ya. Jadi teman-teman kalau mau jualan itu nggak melulu mikirin harus yang berbayar, ya kan? Aku mau belajar FB Ads, aku mau jualan, nggak melulu begitu. Ya mungkin rezeki teman-teman tuh nggak ada di FB Ads gitu kan. Setelah nyoba ngiklan, ya kan, coba running iklan, tapi disable. Kan banyak ya yang begitu ya. Kalau memang tidak dapat jalan di FB Ads, coba ke Google Ads, coba ke TikTok Ads. Kalau memang nggak bisa, jalanin dulu yang organik. Baru kemarin saya podcast sama beliau itu benar-benar organik kata dia. Nggak ada budget iklan untuk yang berbayar, nggak ada katanya. Jadi benar-benar organik menggunakan status WA, datang ke warung-warung, ke kantin-kantin, lalu nitipin madu murni di sana, ke beberapa apotik nitipin madu murni di sana. Kemudian mulut ke mulut lah gitu ya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya dan sebagainya, dan omsetnya itu bisa 50 juta ya, lumayan kan, 50 jutaan gitu loh, 50 jutaan tanpa budget iklan. Kalau pakai budget iklan memang 50 juta kecil gitu loh. Misalkan ditanya omsetnya berapa, 50 juta, pakai Facebook Ads atau pakai Google Ads, itu mungkin tergolong kecil bagi pemain-pemain besar sih. Kalau bagi pemain kecil ya nganggapnya 50 juta emang gede. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah bertahun-tahun menggunakan Facebook Ads, menggunakan Google Ads, menggunakan TikTok Ads, itu 50 juta adalah nominal yang menurut mereka wah kecil banget. Tapi untuk orang-orang yang baru belajar, menggunakan organik tanpa iklan berbayar itu besar. Oke, jadi mendelivernya itu bisa organik, ya kan, bisa berbayar. Berbayar itu misalkan Facebook Ads, Google Ads, dan seterusnya. Ya teman-teman mau yang mana? Ya teman-teman sekarang silahkan pelajari Facebook Ads, pelajarin Google Ads, pelajarin TikTok Ads. Banyak kelas yang menyediakan itu. Dan teman-teman harus paham bahwa untuk menjadi sukses, ya, agar bisa berhasil, teman-teman tuh harus mau berinvestasi, ya. Investasi apa? Properti? Ya nggak gitu. Maksud saya gini, kita butuh ilmu ya untuk Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads dan sebagainya itulah ya. Nah itu butuh ilmu. Kalau memang kita harus mengeluarkan untuk ilmu itu, bayar. Itu namanya investasi leher ke atas. Ya, leher ke atas itu kan berarti dari sini ke atas ya, di dalam sini nih. Ini ada otak ya, ada otak, dan kita punya otak, punya akal itu pembeda dengan makhluk yang lain. Gunakan otaknya gitu loh. Belajar. Dan kalau memang belajar itu butuh uang, bayar gitu loh. Nggak usah kemudian berpikirnya gini,
wah ikut kelas nih, bayar nih gitu ya, lalu nggak ikut. Nah ujung-ujungnya apa? Setahun berikutnya teman-teman tetap jadi begitu saja. Kalau memang mengeluarkan uang untuk belajar aja nggak mau. Ya begitu. Nggak harus ikut kelas saya ya, nggak harus ikut sekolah fbed.com, enggak. Banyak kelas-kelas lain yang jauh lebih murah daripada sekolah fbed.com. Tapi ingat, kalau dia murah, pasti fasilitasnya juga tidak sebanyak dengan sekolah fbed.com. Iya, maksudnya di sekolah fbn.com itu memang cukup mahal. Tapi kan teman-teman lihat dong fasilitasnya apa saja gitu ya. Fasilitas di sekolah FBN memang banyak dan itu lifetime, sekali bayar untuk selamanya. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa itu mahal, ya saya nggak tahu lagi lah, nggak ngerti lagi lah kenapa itu menjadi mahal menurut teman-teman gitu ya. Karena tadi sekali bayar sudah kelar. Kemudian kalau saya ngeluarin produk baru, teman-teman tinggal ngiklan. Saya sediain websitenya ya, template websitenya saya sediain, gambar-gambar iklannya saya sediain, teks iklannya saya kasih contoh gitu loh. Tinggal ngiklan. Ya, pasti profit nggak? Oh enggak. Teman-teman jangan berharap pasti profit, enggak ya. FB Ad itu cuma wasilah. Kalau misalkan rezeki kita nggak ada di situ, Allah tidak ridho, kemudian Allah nggak memberi izin bahwa rezeki kita ada di situ, ya nggak dapat. Jadi ingat, tauhidnya harus benar. Ya. FB Ad hanyalah wasilah, hanya ikhtiar. Ya, yang memberi rezeki tetap Allah. Oke. Itu yang ketiga. Jadi setelah punya konsep, buat kontennya berdasarkan konsep yang kita buat, lalu deliver ya. Kirimkan gambar-gambar tadi, konten-konten tadi ke sebanyak-banyaknya orang. Ya, kan gitu. Semakin banyak orang yang melihat iklan kita, maka semakin besar juga peluangnya produk kita itu laris manis. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin bisnis online-nya besar adalah teman-teman harus punya pasukan CS yang wow gitu loh. Yang militan. CS teman-teman tuh harus handal ya. Percuma kalau misalkan iklannya sudah bagus, murah, ya banyak yang masuk, pesanannya banyak tapi CS-nya busuk, ya itu susah. Sorry ya, ini terlalu bersemangat. Jadi gitu teman-teman. Jadi semuanya itu harus benar ya. Konsepnya harus benar, kontennya harus bagus, lalu mendelivernya juga harus oke. Lalu setelah banyak pesanan yang masuk, maka CS-nya juga harus oke. Oke. Nah itu ini ya tentang CS. Ya, jadi harus ada divisi CS, harus ada sekumpulan orang-orang yang tugasnya menerima pesanan, melayani konsumen dan sebagainya. Nah ini sudah 4 ya, sudah 4. Jadi harus ada konsep, konten kreator ya, yang mendeliver adalah advertiser, kemudian harus punya CS ya. Nah kemudian yang kelima ya, agar bisnis teman-teman harus besar, teman-teman juga harus punya ekspedisi khusus yang melayani pengiriman teman-teman. Ini yang kelima. Dulu teman-teman ketika saya belum punya ekspedisi sendiri, jadi saya kan sekarang buka agen, saya sebut JNE misalkan gitu ya. Dulu sebelum saya punya ekspedisi sendiri, punya agen JNE sendiri, saya daftar ke JNE Bogor gitu ya. Itu hampir setiap hari ada orang yang datang. JNE datang ya kan, pos atau apapun datang gitu ke tempat saya. Dia ngasih beberapa fasilitas agar paket saya bisa mereka ambil. Lalu saya mikir dong, otak bisnis saya mikir, ini berarti uangnya cukup banyak ya ekspedisi ini. Karena setiap hari mereka datang gitu loh. Akhirnya saya datang ke JNE Bogor, lalu saya nanya kalau buka agen seperti apa, lalu apa yang saya dapatkan, hak dan kewajiban saya apa, keuntungan saya sebagai agen apa. Setelah dari situ saya ngobrol-ngobrol, ternyata luar biasa juga. Akhirnya saya buka agen sendiri. Nah teman-teman juga seperti itu. Kalau memang tidak bisa membuka agen, teman-teman harus punya kerjasama yang khusus kepada salah satu ekspedisi ya. Kalau teman-teman sudah kirimannya banyak, teman-teman tuh punya bargaining position untuk melakukan tawar-menawar kepada ekspedisi yang melayani teman-teman ya. Misalkan kirimannya satu hari 100 atau 50 itu udah bisa nego gitu sama ekspedisinya, tinggal bilang berani ngasih diskon berapa kalau saya ngirim lewat sini gitu ya.
kira-kira RTS-nya susah banyak atau tidak. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini teman-teman harus pikirkan karena itu adalah salah satu bisnis yang harus bisa kita maksimalkan juga ya. Jadi sudah 5 harus punya ekspedisi khusus. Kalau nggak punya sendiri ya berarti teman-teman harus melakukan kerjasama. Kalau paketnya teman-teman banyak maka teman-teman punya bargaining position yang cukup kuat. Ya, itu yang ke-5. Yang ke-6, setelah dikirim, yang ke-6 adalah, yang ke-6 ini ya, penting banget untuk selalu keep touching ya, selalu menjalin komunikasi dengan konsumen kita. Ingat ya teman-teman, ini penting banget. Ya, kemarin ya saya ketika evaluasi beberapa bulan yang lalu, ada satu CS yang RTS-nya itu di bawah 3%. Padahal yang lainnya itu di atas 7%, tapi masih di bawah 10% lah ya. Nah, CS ini punya ya track record yang bagus karena RTS-nya sangat kecil. Lalu kami gali dong, oke Mbak, kira-kira kenapa bisa sekecil ini RTS-nya? Tolong ceritakan dong agar kita bisa deliver ke CS-CS yang lain gitu ya. Lalu dia bilang bahwa saya selalu keep touching ya, selalu keep touch ya, selalu touching, selalu berkomunikasi, selalu bersentuhan dalam tanda kutip dengan konsumen yang paketnya sudah dikirim. Gitu. Jadi misalkan dia ngirim paket, beberapa hari berikutnya ketika konsumen update status di WA, dia bales gitu loh. Atau misalkan konsumen ini tiba-tiba update status di WA, anaknya ulang tahun, itu CS balas selamat ulang tahun ya bun anaknya, semoga panjang umur. Itu kan hal yang simpel, tapi itu penting ya. Jadi nggak melulu transaksi jual beli saja antara CS dan konsumen, tapi ada hal-hal di luar itu yang memang harus dilakukan dan dampaknya luar biasa ya. Ada satu konsumen kata dia ya, CS itu cerita, ada satu konsumen bank yang paketnya itu baru nyampe 1 bulan. Biasanya konsumen yang lain ketika paketnya sampai 1 bulan tuh dia udah nggak mau. Udahlah nggak usah, balikin aja, kelamaan gitu. Udah balikin aja, uang saya udah kepake. Nah seperti itu. Tapi ini ada satu konsumen yang 1 bulan baru sampai. Ketika paket sampai, konsumen itu dengan senang hati membayar paketnya. Luar biasa, tanpa ada keluhan, tanpa ada bentak-bentak seperti yang viral gitu ya, nggak ada. Jadi langsung dibayar dan kemudian selesai. Nah, lalu saya bilang itu semuanya treatmentnya cuma seperti itu. Iya, jadi dia keep touching, menyentuh perasaan konsumen ya, karena kata Ari Lasso gitu kan, sentuhlah dia tepat di hatinya ya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Itu berlaku loh buat konsumen. Cobain deh kalau nggak percaya. Nah, member di kelas saya pun ada yang sama melakukan hal demikian. Katanya, oh bener bang, setelah saya melakukan ini ya, menjalin kontak, menjalin komunikasi dengan konsumen, paket-paket saya itu sekarang RTS-nya kecil. Ya luar biasa kan? Nah itu hal ini mungkin luput ya, luput atau tidak begitu diperhatikan oleh teman-teman. Dan ini padahal penting sekali ya. Itu adalah 6 hal ya teman-teman yang harus teman-teman lakukan kalau mau bisnisnya besar. Kalau mau bisnisnya kecil, ya nggak usah lakuin gitu ya. Kalau mau besar, maka lakukan 6 hal ini. Yang pertama harus punya konsep. Yang kedua, konsep itu tuangkan dalam bentuk konten. Yang ketiga, deliver konten-konten itu kepada calon konsumen kita dengan cara beriklan, organik atau berbayar. Buka lapak di marketplace, dan sebagainya. Yang ketiga, ketika sudah terdeliver dengan baik akan banyak pesanan sehingga dibutuhkan divisi CS. Ya, ketika CS sudah bekerja dengan baik maka kiriman banyak sehingga kita butuh ekspedisi yang mau bekerja sama dengan kita. Memberikan banyak keuntungan buat kita, win-win solution buat kita dan buat ekspedisi itu. Kemudian yang terakhir adalah keep touch dengan konsumen Anda. Ya, itu adalah 6 hal yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi teman-teman, yang ketujuh adalah ya, ini bonus yang ketujuh. Yang ketujuh adalah agar teman-teman bisnisnya bisa besar, jangan pernah menyakiti orang lain. Ya, terutama iklan-iklan yang sedang berjalan. Ya, misalkan teman-teman gini nih, ketika buka iklan di Facebook, itu kan banyak banget iklan yang berseliweran. Ya, dan kemudian jarinya jangan nakal, ya, jarinya nggak usil gitu, jangan usil. Usilnya gimana? Wah ini iklan orang nih, aku klik lah, lalu aku klik WA tapi nggak send, aku klik WA tapi nggak send. Ngekliknya 100 kali coba. Jadi di dashboard orang itu akan terbaca 100 pesanan, padahal pas sudah klik WA nggak di send ya. Nah, atau misalkan, wah ini pakai form, dia isi asal-asalan gitu. Nah ini jarinya jangan usil, karena keusilan teman-teman ini ya itu menyakiti orang lain. Dan ingat, Allah itu kalau kita berbuat jelek, maka Allah balasnya jelek.
ya kan? Kalau kita berbuat jahat, Allah akan balas kita dengan keburukan. Ya bisa jadi iklan kita nggak rame, disable terus, boncos, ya kan? Atau misalkan RTS-nya tinggi, bisa jadi ada orang-orang yang tersakiti dengan jari-jari kita, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Ya, ini 7 hal teman-teman. Ya, semoga ini ada manfaatnya teman-teman sekalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Saya Bang Saiha, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.